Bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk ke rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul Budi karena masalah pajak serta kerja rodi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga dia berteriak minta ampun seperti Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat. Saat melihat wibawa Wira menjadi makin besar di hati warga dusun, Agus pun berkata, "Wira, kamu memang sudah mengalahkan Pak Budi hari ini. Tapi, apa kamu pernah mikir, dia itu orang pemerintah, memangnya dia bakal mengampunimu?" Semua warga dusun pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintah seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak saja sudah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah atau dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. "Kalian gak perlu khawatir," Wira menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku. Kemudian, dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap ke sekeliling, "Pak Budi itu cuma kepala desa yang berkuasa di desa. Tapi, apa kalian tahu tingkatannya di kabupaten?" Para warga dusun menggeleng. Wira menjelaskan, ada seorang patih di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar, ada wakil patih. Di kabupaten kecil kita ini cuma ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan nggak termasuk pejabat kecil. Mereka nggak punya status apapun di pengadilan daerah. Lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama patih seumur hidup mereka. Penduduk desa pun tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, dia ternyata tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi ternyata hanya berlagak hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan pasti karena memiliki pendukung di pengadilan daerah. Jadi kalau benar-benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak lebih hebat dari Kuko. Wira lanjut bertanya, "Kalian tahu apa yang diperlukan kalau mau mengadu ke pengadilan daerah?" Semua warga dusun menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka pada dasarnya selalu berusaha untuk menghindar dari orang pemerintah. Jadi, mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Apalagi selain uang, pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. "Benar, hanya ada dua macam pihak berwajib, yang adil atau yang mata duitan." Wira berkata dengan lantang, "Kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah. Dengan perbuatan kejinya hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama saja dengan mengantar maut." Para warga dusun mengangguk. Meskipun ada banyak orang yang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkannya dari luar. "Kalau pemimpin kabupaten itu mata duitan," lanjut Wira, "bukannya aku memandang rendah Budi, tapi dia nggak mungkin mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak. Nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dia habiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebesar 100.000 gabak sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah. Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebesar itu. Namun, Wira rela. Dia memang benar-benar pemboros. Bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak. Jadi, dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus juga tersentak. Bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah bersiap-siap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak. Dia memang benar-benar boros. Intinya, kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia juga nggak bisa apa-apa. "Kita pasti menang." Wira terlihat sangat percaya diri, seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun pun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang baik dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang, warga dusun pun merasa Budi, si tiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu. Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah kata saja sudah bisa membodohi semua orang. Wira berkata lagi, "Hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapat masalah. Aku sangat berterima kasih pada kalian." Herman, Sofyan, dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga. Sementara warga dusun lainnya yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. "Untuk berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan. Pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi. Paman Hasan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu, dan Dodi jadi wakil ketua," ujar Wira. Hasan terlihat tenang, sementara Sony membusungkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung. Dia sudah menunjukkan sikap seperti wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis pada semuanya. Semua warga dusun sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bisa bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Wira berkata, "Sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan dapat 4.000 gabak.
Sementara Danu, Dodi, dan Sony dapat 3.000 gabak. Para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya dapat 1.000 gabak. Di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian. Setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan kujadikan bonus. Orang yang kinerja makin bagus bakal dapat bonus semakin banyak. Hasan, Danu, Dodi, dan Sony langsung tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, Sofyan, Said, Surya, dan Danur yang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan, mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak. Dengan begitu, mereka sudah bisa menghasilkan 24.000 gabak dalam setahun. Itu masih belum termasuk bonus. Bab 20. Mereka sudah akan kaya. Selama sisa tahun ini, mereka sudah tidak perlu kelaparan lagi. Tahun baru nanti, mereka juga bisa menyantap daging. Warga dusun yang berdiri di luar rumah Wira juga sangat terharu hingga menangis. Begitu masuk akhir tahun yang sering hujan, bahan pangan mereka akan makin menipis sehingga hidup mereka juga akan bertambah sulit. Ada banyak warga dusun yang saking miskinnya juga bisa mati kelaparan. Tahun ini, situasi mereka sudah akan membaik. Mereka pasti bisa melewati akhir tahun ini dengan baik. Agus mengerutkan keningnya dan membatin, si pemboros ini mau kasih gaji yang begitu tinggi. Begitu masuk akhir tahun, curah hujan yang tinggi bakal menyulitkan orang-orang untuk tangkap ikan. Meski kamu punya teknik rahasia menangkap ikan, itu juga nggak berguna. Pada saatnya nanti, kekayaanmu yang tersisa juga nggak bakal bisa menutupi gaji sebulan semua orang yang totalnya 60.000 gabak. Pilih saja dulu orang yang mau berpartisipasi dari tiap keluarga. Nanti kita adakan rapat kecil. Wira lanjut berkata, Sony, keluarkan gula coklat yang dibeli dari ibu kota provinsi tadi, bagilah sedikit untuk semua orang bersama Danu dan Dodi. Pada era ini, gula coklat masih termasuk makanan mewah. Gula coklat cuman bisa dinikmati orang kaya. Buat apa beli gula coklat, beli gula mentah saja. Harga gula coklat sudah 200 gabak per setengah kilo. Sekarang, Wira sudah kaya. Dia pasti makan gula coklat, dong. Warga dusun pun menerima gula dengan gembira. Danu, Dodi, dan Sony yang sedang membagi gula coklat juga sangat senang. Agus juga menebalkan mukanya untuk menerima gula coklat. Namun, Dodi tidak memberikannya. Gula coklat itu cuma dikasih ke orang yang membantu, bukan orang yang menyulitkan. Agus pun pergi dengan marah. Aku juga nggak sudi. Melihat kejadian itu, para warga dusun pun tertawa terbahak-bahak. Tidak ada orang yang memedulikan Agus. Biasanya, Agus selalu menjilat budi dan tidak pernah membela warga dusun. Dulu, warga dusun masih merasa hal itu wajar. Namun, setelah membandingkannya dengan Wira sekarang, mereka pun merasa kesal. Setelah semua anggota tim penangkap ikan sudah terkumpul, mereka mengadakan sebuah rapat kecil. Setelah rapat, semua orang pulang dengan bersemangat. Wira dan Hasan juga berdiskusi sebentar secara pribadi sebelum hari yang melelahkan ini berakhir. Saat ini, Wira yang sedang menikmati pemandangan langit malam pun merasa sedikit lebih tenang. Wulan menatapnya sambil termenung. Suaminya sudah menenangkan warga dusun hanya dengan kata-katanya. Dia juga membentuk tim penangkap ikan untuk membantu warga dusun. Pada saat yang bersamaan, dia juga mempersatukan kekuatan yang bisa menjamin keselamatannya. Suaminya yang sekarang sepertinya sudah mendapatkan hasil dari semua yang dipelajarinya selama ini dan bisa menjadi sukses. Setelah menikmati pemandangan langit sebentar, Wira mengeluarkan sebuah kotak dan menghampiri Wulan. Wulan, lagi pikirin apa? Enggak kok, Wulan berkata dengan tersipu, suamiku, istirahatlah. Aku pergi masak. Enggak usah buru-buru, coba lihat ini, suka enggak? Wira membuka kotak di tangannya. Di dalamnya, ada gelang giok putih, gelang emas, jepit rambut giok putih yang dihiasi bunga kuning, dan bedak pemerah pipi. Wulan langsung terkejut. Dia memeluk Wira dan berkata sambil terisak, makasih, suamiku. Kamu baik banget sama aku. Aku merasa kayak lagi mimpi. Setelah menikah selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya suaminya membelikan hadiah untuknya. Sini aku bantu pakaikan. Wira juga merasa tidak berdaya dalam menghadapi Wulan. Wulan selalu langsung menangis begitu Wira bersikap baik terhadapnya. Padahal di dunia ini, tidak peduli berapa banyak hadiah yang diberikan kepada para pacar dan istri, mereka akan merasa itu adalah hal yang wajar. Setelah memakai seluruh perhiasan yang dibelikan Wira, Wulan pun terlihat makin cantik dan anggun. Dia bertanya dengan lembut, suamiku, cantik enggak? Enggak, enggak cuman dikit, tapi cantik banget. Duh, jantungku sudah berdebar enggak karuan. Coba pegang. Hehe, suamiku, kamu nakal ya? Suka enggak? Ayo tidur, enggak mau makan, aku mau makan kamu saja. Maaf, suamiku, kenapa? Aku lagi datang bulan. Kalau gitu, aku buatkan teh talua ya. Saat melihat Wira yang menyiapkan teh untuknya di dapur, hati Wulan pun terasa hangat. Selesai memasak, makan malam, dan mandi, Wira yang sudah lelah pun berbaring di tempat tidur. Dia langsung tertidur sambil memeluk Wulan. Setelah tertidur sampai tengah malam, Wulan tiba-tiba membangunkannya.
Suamiku, ada orang yang lagi cungkil pintu. Saat mendengar suara Wulan yang ketakutan, Wira pun bangkit dan mendengarkannya dengan saksama. Memang ada orang yang sedang berusaha membuka grendel pintu mereka. Bulu kuduk Wira juga langsung berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Jangan takut. Aku pergi lihat dulu." Bab 21. Wulan berbisik, "Apa mungkin itu orang dari pengadilan daerah?" Wira menggeleng. Waktu Budi pergi, gerbang kota sudah tutup. Dia nggak mungkin bisa pergi ke pengadilan daerah. Lagian, kalau itu memang orang pengadilan daerah, mereka pasti langsung mendobrak pintu. Ini perampok, tapi aku nggak tahu ada berapa orang. Kamu sembunyi saja di bawah ranjang. Wulan menggeleng. Walau aku itu perempuan, aku tetap bisa bantu kamu. Nggak ada yang bisa tahan kalau kepalanya dihantam. Oke, jangan pakai sepatu. Begitu pintunya terbuka, kita langsung hantam kepala mereka. Bisik Wira. Mereka berdua tidak menghidupkan lampu. Setelah mengeluarkan parang dan tongkat kayu, mereka pun berjalan ke aula utama tanpa alas kaki. Dengan cahaya bulan dan bintang yang masuk melalui celah pintu, mereka bisa samar-samar melihat ujung pisau yang digunakan perampok untuk membuka grendel pintu mereka. Kit, grendel pintu mereka perlahan-lahan terbuka. Wira dan Wulan pun menjadi tegang. Wira ingin langsung mengunci kembali grendel, lalu berteriak untuk menakut-nakuti perampoknya. Namun, pintu mereka kurang kokoh. Apabila perampoknya bernyali dan tidak kabur, pintu mereka pasti terbuka begitu didobrak beberapa kali. Pada saat itu, mereka pasti akan masuk dengan mempersiapkan diri. Dengan begitu, Wira dan Wulan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka lagi. Jika bisa mengejutkan mereka, Wira dan Wulan paling tidak bisa menjatuhkan dua orang. Asalkan jumlah orangnya tidak banyak, yang lainnya mungkin akan langsung kabur. Jika mereka tidak kabur, Wira dan Wulan juga bisa bertarung melawan mereka. Klontang, grendel pintu sudah terbuka. Wira dan Wulan pun mengangkat parang dan tongkat kayu masing-masing. Krek, pintu terbuka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, ada orang yang berteriak kesakitan di luar pintu. Kemudian, ada seseorang yang jatuh ke lantai. Setelah itu, terdengar suara Dodi berteriak, "Perampok dari mana yang berani menargeti Kak Wira? Selama ada aku, Zabran Darmadi dari Dusun Darmadi, jangan harap kalian bisa berhasil. Kalian boleh langsung serang bersama." Dodi, setelah mendengar suara Dodi, Wira langsung tenang. Dia menghibur Wulan, "Kita sudah nggak perlu takut lagi." Wulan juga menarik napas lega. Semalam, dia sudah melihat Dodi yang bisa menghadapi 4 orang sendirian. "Hei, jangan terlalu sombong," teriak seseorang di luar pintu. Kemudian, terdengar suara perkelahian yang tidak berhenti dari luar pintu. Tidak lama setelahnya, seseorang berteriak, "Dia sangat kuat. Cepat bawa adik ketiga pergi." Beberapa saat kemudian, Dodi berteriak lagi, "Woi, kalian bertiga mau kabur kemana?" "Dodi," Wira langsung membuka pintu dan berteriak, "Jangan kejar lagi. Hari sudah gelap, aku takut ada jebakan." Dengan kemampuan Dodi, dia memang bisa mengalahkan 3 orang biasa dengan gampang. Namun, lawan juga jago berkelahi dan bersenjatakan pisau. Mereka sangat berbahaya. Di bawah cahaya rembulan, Dodi pun mengelus kepalanya dan berkata dengan malu, "Kak Wira, maaf sudah membangunkanmu." Wira langsung bertanya dengan prihatin, "Aku sudah bangun dari tadi. Kamu nggak terluka, kan?" "Enggak, mereka memang cukup hebat, tapi masih belum bisa melukaiku." Dodi berkata dengan marah, "Kalau bukan karena mereka punya pisau, aku pasti nggak biarkan mereka kabur. Tapi meski mereka punya pisau, mereka juga nggak bisa apa-apa. Salah satu dari mereka langsung muntah darah begitu kena tinjuku. Terus, aku juga mencakar bahu orang yang lainnya hingga sepotong bajunya juga langsung koyak. Kalau yang satunya lagi, keterampilannya lebih tinggi dan dia juga pegang pisau. Kaburnya juga lebih cepat." Wira menerima sepotong serpihan kain dari Dodi, lalu melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Kemudian, dia bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tahu ada perampok yang datang ke rumahku?" Dodi pun menjelaskan, "Semalam, kamu sudah menunjukkan kekayaanmu. Ayah bilang mungkin bakal ada orang yang cemburu dan datang merampok. Jadi, dia menyuruhku dan Kak Danu bergantian berjaga di sini." "Makasih." Ya, hati Wira terasa hangat setelah mendengar penjelasan Dodi. Paman Hasan bukanlah orang yang pintar berkata-kata, dia lebih suka menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. "Kak Wira, untuk apa kamu berterima kasih? Seharusnya kami yang berterima kasih padamu." Dodi berkata dengan mata memerah, "Semalam, waktu ayah pulang membawa begitu banyak uang perak dan bilang bisa menghasilkan 10.000 gabak per bulan ke depannya, ibu langsung nangis. Dia juga bilang mau datang bersujud padamu." Wira berkata sambil tersenyum, "Kita toh kerabat, untuk apa begitu sungkan? Ayo cepat masuk." "Di luar dingin." Dodi menggeleng dan menjawab, "Nggak perlu. Aku bisa berlatih di luar." Wira pun penasaran, "Berlatih apa?" "Wing Chun." Bab 22. Dodi menunjukkan posturnya, ini Wing Chun yang diwariskan jenderal tua kepada ayah. Jari-jari kaki harus mencengkeram lantai, telapak kaki harus kosong, dan lutut harus sedikit ditekuk. Pantat seperti duduk di kursi, kelangkangnya diangkat, tulang ekornya diturunkan. Lalu otot perut harus ditahan, dada juga harus terbuka.
Kedua tangan seperti mau mencengkeram sesuatu, bahunya diturunkan, siku ditekuk. Terus, dagu ditarik masuk dan kepalanya harus kayak lagi menahan sesuatu. Kalau berdiri lama dengan cara begini, kekuatannya bisa bertambah, reaksinya juga bisa jadi cepat. Jadi, satu orang juga bisa langsung lawan beberapa orang. Wira pun terkejut. Teknik yang diajarkan Dodi ini mirip pencak silat Atrana kuno. Di era di mana informasi tersebar di mana-mana, segala jenis bela diri juga diposting di internet. Ada banyak orang yang menontonnya, tetapi jarang ada yang mempraktikkannya. Kak Wira, ini warisan rahasia. Ayah bahkan gak kasih tahu kedua pamanku itu. Dodi berbisik, ayah bilang tubuhmu lemah. Jadi, dia suruh aku ajarkan Wing Chun ini ke kamu supaya tubuhmu jadi kuat. Tapi kamu gak boleh sebarin, iya. Ini jurus warisan keluarga jenderal tua. Kalau gitu, aku mau coba. Wira juga mengikuti postur Dodi, tetapi kehilangan fokus pada hal-hal utama. Setelah berdiri sekitar 5 menit, dia pun tidak tahan lagi. Dodi mengerutkan keningnya. Kak Wira, kalau kayak gini, kamu nggak bakal berhasil. Kamu harus berdiri sampai benar-benar habis tenaga, baru kekuatanmu bisa mulai bertransformasi. Dulu waktu aku sudah nggak tahan, ayah selalu pukul aku pakai rotan hingga aku nggak punya pilihan lain selain lanjut berdiri. Aku nggak bakal pukul kamu, biar ayah saja yang melakukannya besok. Lagi, Wira berdiri dengan pose yang diajarkan Dodi lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk berlatih hingga menjadi sehebat Dodi. Namun, dia harus meningkatkan kebugaran fisiknya. Pada era ini, ilmu kedokteran masih sangat terbelakang. Bahkan hanya masuk angin dan demam biasa saja sudah bisa membuat orang meninggal. Apalagi sekarang dia juga sudah punya seorang istri cantik. Wira terus berlatih. Pada latihan terakhir kali, Wira sudah bisa bertahan selama 10 menit. Selesai latihan, langit sudah terang. Wira pun mencuci wajah dan menyikat giginya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan yang kuat. Sony dan ketiga kakaknya sedang menangis sambil berjalan ke rumah Wira. Sekelompok warga dusun pun mengikuti mereka. Wira, uang peraku hilang. 50.000 gabakku sudah lenyap. Aku sudah nggak bisa nikah. Begitu masuk ke rumah Wira, Sony langsung menangis terseduh-seduh. Semalam, begitu pulang ke rumah, dia sudah mendapatkan perlakuan istimewa. Sinta memasakkan 4 lauk, Sofyan membawakan setengah botol arak anggur, dan Said membawakan sepotong dendeng untuknya. Mereka sekeluarga berkumpul untuk merayakan Sony yang menjabat menjadi wakil ketua tim penangkap ikan. Bagaimanapun juga, wakil ketua bisa mendapatkan gaji 3.000 gabak sebulan. Sony sudah mabuk berat, tetapi menolak tawaran kakak iparnya untuk tidur di kamar. Jadi, dia tetap tidur di kandang sapi. Begitu bangun tadi pagi, 50.000 gabaknya sudah hilang. Dasar kamu ini, kenapa nggak kasih tahu kami kalau Wira sudah kasih begitu banyak uang untukmu? Kamu takut kami minta, ya, suruh kamu tidur di kamar, kamu juga nggak mau, takut kami curi uangmu. Sekarang, uangmu sudah hilang. Apa kamu sudah puas? Itu 50.000 gabak, loh, teriak Sinta sambil menangis. Sony juga menangis. Dia bukan takut kakak dan kakak iparnya mencuri uang itu. Dia takut mereka akan meminjamnya. Uang itu adalah uang yang diberikan Wira kepadanya agar dia bisa membangun rumah dan menikah. Sofyan, Said, dan Surya juga ikut menangis. Di pedesaan, 50.000 gabak adalah jumlah yang besar. Bahkan orang paling kaya di desa sekalipun akan menangis sedih apabila kehilangan begitu banyak uang. Aku juga pulang dulu untuk periksa apa rumahku kemalingan apa enggak. Wira dan Sony sudah dirampok. Dodi pun terkejut dan buru-buru pulang ke rumah. Para warga desa juga terkejut. Wira juga memberi uang perak kepada keluarga Hasan. Mereka berempat baru mengikuti Wira sehari, tetapi sudah mendapat begitu banyak uang. Jika begitu, orang yang mengikuti Wira bisa kaya. Kak Wira, maaf, aku sudah kehilangan uang yang kamu kasih. Sony yang masih terlihat sangat bersemangat kemarin sudah menjadi lemas hari ini. Jika uangnya hilang, rumah batu dan istri cantik sudah tidak mungkin didapatkannya. Dia akan kembali menjadi gelandangan. Wira berkata dengan tegas, buat apa nangis? Kalau sudah hilang, ya sudah. Toh bukannya nggak bisa dihasilkan kembali. Kamu itu seorang pria dewasa. Masa nangis-nangis kayak perempuan? Memangnya kamu nggak malu? Cepat berhenti. Sony langsung menutup mulutnya. Dia tidak berani meneteskan air mata lagi. Sinta, Sofyan, Said, dan Surya juga tidak berani menangis mengeluarkan suara. Wira menatap semua warga dusun sambil berkata, kalian semua pulanglah. Hari ini tim penangkap ikan sudah mau mulai kerja. Abis makan, tunggu saja perintah dari Paman Hasan. Ini kesempatan kalian mendapatkan uang. Jadi, kalian gak boleh ceroboh. Para warga dusun yang datang menonton keramaian buru-buru mengangguk, lalu pulang ke rumah masing-masing. Masalah Sony tidak ada hubungannya dengan mereka. Tim penangkap ikan baru bisa menghasilkan uang untuk mereka. Saudara-saudara Sony tidak pergi. Mereka sekeluarga seolah-olah sudah kehilangan semangat hidup mereka. Wira pun menghibur, semangat dikit, dong. Toh cuman uangnya saja yang dicuri. Kalau kita pakai cara yang tepat, kita pasti bisa menemukannya. Mata Sony langsung berbinar, masih bisa ketemu lagi.
Ketiga kakak Sony juga menjadi bersemangat. Wira berkata lagi, tergantung kamu sering berkeliaran kemana-mana, apa kamu tahu ada perampok yang tinggal sekitar 10 kilometer dari sini? Kemarin, mereka baru menunjukkan kekayaan mereka. Malamnya, sudah langsung ada orang yang mau merampok mereka. Pelakunya pasti orang yang tinggal di dekat dusun mereka. Dalam waktu yang begitu singkat, informasinya tidak mungkin tersebar jauh. Paling jauh juga 10 kilometer. Bab 23, Sony buru-buru berkata, aku tahu jelas tentang ini. Sejak usianya yang ke-13 hingga 19 tahun, dia sudah familiar dengan siapapun pencuri, perampok, dan siapapun yang dikabarkan sebagai pembunuh di sekitar kota-kota terdekat. Dulu, ada pencuri yang membawanya masuk ke geng, tetapi Sony tidak cukup berani sehingga tidak jadi bergabung. Wira yang mendengar detailnya pun bertanya, apakah ada geng yang beranggotakan 3 orang? Mereka bisa bela diri dan menggunakan pisau. Ada, Sony memikirkannya sejenak, lalu berujar, di dusun Gabrata yang jauhnya sekitar 7 km dari sini, ada Gavin beserta 2 saudaranya. Mereka bisa melompati tembok yang setinggi manusia dalam sekejap dan aku pernah melihatnya sekali. Ayah mereka merupakan pasukan yang turun ke medan perang dan mewariskan ke mereka teknik pedang pembunuh milik pasukan. Teknik itu adalah milik orang-orang kejam dari dusun Gabrata. Wira pun mengangguk, ada kemungkinan bahwa ketiga bersaudara ini pencuri yang dipukuli habis-habisan oleh Dodi kemarin malam. Siapapun yang mencuri 100.000 gabak lilik Sony akan sulit ditemukan karena ruang lingkupnya cukup besar. Ada lebih dari belasan pencuri dalam radius 10 km dari tempat ini. Jadi, sulit menentukan siapa yang menyebarkan kabar tersebut sehingga pencuri datang. Jadi, ketiga pencuri itu harus ditemukan terlebih dahulu agar bisa menemukan siapa informan mereka. Kalau pelakunya benar-benar mereka, kita lebih baik merelakan uang ini. Mereka itu orang keji. Surya buru-buru berkata, uang bisa dicari lagi. Sony, kamu sekarang bisa mendapatkan 3.000 gabak dalam sebulan, jadi, kamu bisa mendapatkannya kembali dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Jangan ambil risiko. Kak Sinta dan kedua abangnya juga mengangguk. Melapor petugas resmi harus mengeluarkan uang dan mencari pencuri harus mengorbankan nyawa. Tidak lama kemudian, Hasan beserta ketiga putranya datang. Lantaran rumah mereka tidak dirampok semalam, Kak Sinta pun berkata dengan tidak bersahabat, Paman Hasan, rumah Wira dan kami sudah kemalingan. Kenapa rumahmu enggak? Sofyan, Said, dan Surya pun menatap Hasan dengan curiga. Mereka berlima kembali bersama-sama. Namun, hanya 2 rumah yang kemalingan, sedangkan rumahnya Paman Hasan tidak. 100.000 gabak adalah uang yang sangat besar bagi masyarakat desa. Jadi, wajar jika orang lain memiliki pemikiran seperti ini. Sebelum Hasan dan anak-anaknya angkat bicara, Sony buru berkata, Kak Sinta, omong kosong apa ini? Paman Hasan buka orang seperti itu. Wira pun menjelaskan, Kak Sinta, kemarin malam, Dodi sendiri yang bertarung melawan 4 orang. Entah siapa yang ada di sana. Orang yang memberitahu ke pencuri itu pasti salah satu dari orang yang berada di lokasi dan memberitahu mereka tentang keahlian Dodi. Kalau pencuri itu bodoh dan tetap berani merampok rumah Paman Hasan, mereka pasti akan dipukul sampai mati. Sinta langsung tersipu malu. Dia berkata dengan kepala tertunduk, aku nggak bermaksud begitu. Dasar wanita bodoh, cuma bisa bicara omong kosong. Surya memarahi istrinya, lalu meminta maaf kepada Hasan sambil tersenyum. Hasan melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, nggak usah bahas ini lagi. Wira, apa rencanamu? Sorot mata Wira pun menjadi murung dan dia berkata, mencari pelakunya, lalu menyerahkannya ke pihak berwajib. Sulit untuk mencegah munculnya pencuri. Jadi, lebih baik tangkap dan hukum pelakunya agar bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Sony bergidik, lalu berkata, apa kita akan langsung pergi ke dusun Gabrata untuk menangkap Gavin bersaudara? Tentu saja enggak, ujar Wira sambil menggeleng, kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalaupun Gavin bersaudara adalah pencurinya, orang-orang di dusun mereka enggak akan diam saja kalau kita membawa mereka pergi. Sekalipun Danu dan Dodi bisa bela diri, kita tetap bukan tandingan mereka. Cara yang terbaik adalah meminta bantuan kepada Tuan Jamadi agar dia bisa membawa kita untuk menangkap pelaku. Jamadi Handari adalah hakim daerah yang bertugas menangkap para pencuri. Dia yang memiliki pasukan khusus ini merupakan sosok yang paling ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Penduduk dusun Gabrata pasti berani mengadang Wira dan lainnya, tetapi tidak dengan Jamadi. Hasan pun menggeleng seraya berkata, aku khawatir Jamadi nggak akan membantu. Kemarin, kamu sudah memukul Budi. Keduanya sudah pasti sekutu karena mereka adalah pejabat daerah. Mereka semua pun mengangguk, hubungan antara kepala desa, hakim daerah, dan pejabat lainnya tidak terlalu baik. Namun, sikap mereka terhadap penduduk desa malah konsisten dan mereka bersedia bersatu untuk menekan orang yang berani melawan. Mari kita bahas lagi setelah bertemu dengannya. Wira pun bangkit berdiri dan berkata, Paman Hasan, Paman nggak perlu ikut. Ini adalah hari pertama tim penangkap ikan bekerja. Paman harus mengatur semuanya supaya semua berjalan sesuai rencana. Hasan pun mengangguk seraya berkata, aku pasti akan mengawasi semuanya dengan baik. Kemarin malam, keduanya telah mendiskusikan hal ini. Tim penangkap ikan akan dibagi menjadi 4 tim.
Tim pertama akan menggali akar tanaman tuba, tim kedua menumbuk akarnya, tim ketiga membawa hasil tumbukan itu dan pergi menangkap ikan, dan tim yang terakhir membawa ikan untuk dijual di pasar kabupaten. Kerjakan tugas masing-masing dan tak perlu banyak tanya. Namun, hal ini tidak dapat dirahasiakan selamanya. Beberapa hari ke depan, semua orang pasti akan tahu bagaimana cara menangkap ikan. Bab 24. Akan ada orang yang melanggar perjanjian kerahasiaan, lalu meninggalkan tim untuk mencari ikan sendiri dan menjualnya. Namun, karakter seseorang dapat terlihat dengan cara ini. Orang yang memiliki pemikiran dangkal akan melupakan moralitas demi keuntungan pribadi. Jadi, mereka akan pergi menangkap ikan demi mendapatkan keuntungan sendiri. Sementara itu, orang yang memiliki karakter baik akan menepati janji dan mengajak yang lain untuk menghasilkan uang bersama-sama. Hanya saja, setelah menerima keuntungan dari ini, mereka berlima tidak akan menganggap serius metode rahasia menangkap ikan lagi. Setelah menyelesaikan sarapan dengan tergesa-gesa, Wira berganti pakaian dengan jubah sutra, lalu membawa Sony yang mengenakan pakaian satin, serta Danu dan Dodi yang membawa tongkat jujube panjang ke kediaman Jamadi yang 10 km jauhnya. Tempat tinggal Jamadi di desa Pimola adalah rumah berbata yang memiliki 8 kamar dan ada 2 patung singa menghiasi kedua sisi gerbangnya. Di pedesaan, hanya tuan tanah atau pejabat yang bisa tinggal di sana. Kemudian, 2 penjaga yang berjaga di sisi singa batu berlari ke kediaman dan melapor kepada Jamadi bahwa Wira dan rombongannya datang mencarinya. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya jangkung yang berjanggut berjalan keluar dengan ekspresi garang. Dia mengenakan pakaian yang penuh dengan tulisan dan ada pisau lengkung tergantung di pinggangnya. Begitu melihat Wira, dia langsung berujar, "Aku dengar kamu memukul Budi." Insiden di desa Damardi kemarin malam telah tersebar. Hubungan Jamadi dengan Budi memang tidak baik, tetapi mereka semua adalah pejabat pemerintahan yang termasuk dalam kelompok kepentingan. Kemarin, bocah ini berani memukul kepala desa. Di masa depan, pasti akan berani memukul dirinya. Oleh karena itu, Jamadi harus memberi kesan yang garang dan memberi pelajaran kepada Wira agar Wira tidak berani macam-macam dengannya. Menghadapi Jamadi yang galak ini, Wira pun melambaikan tangannya dan berkata, "Lebih baik kita bahas masalah Sony terlebih dahulu." Sony pun memandang Jamadi dengan takut-takut, lalu berujar, "Tuan Jamadi, kemarin malam, ada orang yang merampok 100.000 gabakku." "Apa?" seru Jamadi sembari memandang Sony dengan curiga, ekspresinya seolah-olah tidak percaya bahwa Sony bisa mendapatkan 100.000 gabak. Alhasil, Sony yang ditatap seperti ini merasa sangat tidak nyaman. Dia pun berkata dengan lantang, "Tuan Jamadi, ada orang yang merampok 100.000 gabakku, aku ingin kamu membantuku menangkap pencurinya. Kalaupun kamu benar-benar kehilangan 100.000 gabak, mana bisa aku menemukan pencurinya?" Jamadi memutar bola matanya, lalu berkata, "Bukannya Tuan Wira kalian sangat cakap. Tuan Budi saja berani dipukulnya. Kenapa kamu nggak memintanya untuk mencari pencurinya?" Sony yang mendengar ini mengerutkan alisnya dan wajahnya tampak sedih. Dia sudah menyiapkan mental sebelum datang ke sini dan sudah bisa menebak bahwa Jamadi tidak mungkin memedulikan hal ini. Wira pun berkata, "Tuan Jamadi, bisakah aku berbicara denganmu sebentar?" "Katakan saja secara langsung, jangan berbelit-belit," bentak Jamadi dengan raut wajah mencemooh. Dia tahu jelas perkataan semacam ini. Itu adalah perkataan orang yang ingin menyogoknya. Jamadi akan terima jika orang lain yang berkata demikian. Namun, dia harus bersikap tegas kepada Wira. Di sisi lain, keempat pengikut Jamadi juga tampak sangat dingin. Kepala desa saja berani Wira pukul. Jadi, mereka juga tidak akan sungkan. Kemudian, Wira berujar tanpa ekspresi, "Apakah kamu tahu bagaimana Sony bisa mendapatkan 100.000 gabak?" Demi memberi kesan mendalam kepada Wira, Jamadi berencana untuk membalas perkataan Wira dengan garang. Jadi, dia berkata, "Nggak ada urusannya denganku." Wira memicingkan matanya dan berkata, "Sony, beritahu dia." Meskipun mengabaikan Wira, Jamadi tetap ingin mendengar. Dari ekspresinya saja, tampak jelas bahwa dia juga penasaran. Sony mendengus dingin, lalu berkata, "Tuan Jamadi, aku, Sony, memang nggak punya kemampuan untuk menghasilkan 100.000 gabak. Tapi, Tuan Muda Wira bisa. Dia yang memberiku 100.000 gabak supaya aku bisa membangun rumah dan menikah." "Apa?" seru Jamadi tak percaya. Dia pun menatap Wira dengan kaget. Wira si anak tak berguna ini benar-benar memberi 100.000 gabak ke Sony si pengangguran ini. Ini bukan penipuan, ya. Kedua pengikut Jamadi saling memandang dan berkata, "Pengangguran seperti itu saja diberikan 100.000 gabak, sedangkan kita yang bekerja susah payah selama setahun, 5.000 gabak pun nggak punya." Wira memicingkan matanya dan berujar, "Pak Jamadi, aku adalah orang yang sangat sederhana. Orang yang menjadi saudaraku akan kuberi uang dan orang yang memusuhiku akan kuhabisi. Bagaimana denganmu, mau menjadi teman atau musuhku?" Bab 25, Sony, Danu, dan Dodi langsung tercengang. Mereka tak menduga Wira akan begitu berani mengintimidasi Jamadi. Hakim daerah ini punya pasukan pemanah dan pasukan militer. Selain itu, Jamadi adalah pejabat pemerintah di pedesaan yang bahkan lebih menakutkan dari kepala desa. Jamadi yang mendengar ini langsung murung. Ada kemarahan yang mencuat di hatinya, tetapi dia bisa menahannya. Dia pun berkata dengan dingin, "Itu tergantung seberapa tulusnya kamu.
Perlu diketahui, hakim daerah dan kepala desa berkomplot demi memeras uang masyarakat. Namun, uang yang didapatkan ini masih harus diserahkan ke atasan mereka. Jadi, mereka hanya bisa menikmati sedikit keuntungannya. Jika Wira bisa memberinya manfaat yang menarik, sekedar menyapa budi bukankah apa-apa. Wira pun mengeluarkan 2.000 gabak sembari berkata, ambil ini dan traktir pengikutmu untuk makan-makan. Mata pengikut Jamadi langsung berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka orang ini akan langsung mengeluarkan 2.000 gabak. Bocah ini benar-benar menghamburkan uang. Sepasang mata Jamadi berbinar, tetapi raut wajahnya segera berubah menjadi datar. Dia berkata, Wira, apa kamu sedang mempermalukanku? Memberiku uang lebih sedikit dari pengangguran itu. Penduduk desa memberi hadiah berupa induk ayam, daging sapi, atau ikan yang gemuk. Itu semua bahkan tidak sampai 1.000 gabak. Memang, belum pernah ada orang yang memberinya 2.000 gabak. Namun, uang yang diberikan Wira ini jauh lebih kecil dari yang diberikan ke Sony. Di sisi lain, Danu, Dodi, dan Sony yang melihat ini langsung terharu. Perbedaan seperti ini saja sudah menunjukkan bahwa Wira lebih menganggap penting mereka daripada Tuan Jamadi. Wira pun memicingkan matanya seraya berkata, bagaimana kalau Anda mengundurkan diri dari posisi ini, lalu bekerja denganku dari dini sampai malam hari. Dengan begitu, aku juga akan memberimu 1 juta gabak. Hehe, jangan bercanda, ini cukup, kok. Memahami bahwa itu adalah upah kerja, Jamadi pun mengambil uang itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya seraya berkata, ayo, berkumpul. Tidak lama kemudian, 4 orang pemanah dan 8 pasukannya bergegas mendekat. Wira pun memberitahu Jamadi bahwa mereka harus pergi ke Dusun Gabrata untuk menangkap Gavin bersaudara. Jamadi yang mendengar ini tidak keberatan sama sekali. Di pedesaan, kepala daerah otonom adalah senjata yang terkuat. Selain itu, di belakangnya masih ada beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Namun, menangkap pencuri butuh kecakapan. Dodi, apa kamu benar-benar bisa melawan 4 orang sekaligus? Tanya Jamadi yang memandang Dodi dengan curiga. 1 lawan 4, hanya orang terlatih yang bisa melakukannya. Dulu, ketika Hasan pensiun dari militer, dia pernah datang untuk merekrutnya karena ingin mengumpulkan orang yang bisa bertarung. Mana tahu Hasan berkata bahwa dirinya adalah prajurit rendahan yang tidak pernah membunuh musuh dalam pertempuran. Dia bahkan tidak belajar ilmu diri selama di kemiliteran. Hasan saja tidak bisa bela diri, bagaimana bisa mengajari putranya? Mungkinkah bocah ini sangat berbakat? Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh menyuruh pengikutmu mengujinya, ujar Dodi. Kemudian, sorot matanya menjadi kesal dan dia berkata, masih ada lagi. Kak Wira sudah mengganti namaku menjadi Zabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi. Tugas hakim daerah adalah menangkap para pencuri. Namun, Jamadi malah dijatuhkan oleh Kak Wira dengan 2.000 gabak. Jadi, Dodi tidak menganggap serius Jamadi. Percaya, kok, jawab Jamadi sambil bergidik. Dia pun menoleh ke arah Danu dan bertanya, kalau kamu. Danu menjawab tanpa ekspresi, 1. Jamadi pun menghela napas lega. 2 anak buah Wira adalah petarung yang cakap. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Jamadi yang kemampuannya sedikit ini pasti bisa ditekan. Di sisi lain Dodi tampak masam. Orang yang bisa dipukul Danu itu dia dan ayahnya bisa memukul mereka berdua. Kemudian, sekelompok orang itu bergegas ke Dusun Gabrata dan Jamadi sudah membuat pengaturan di sepanjang jalan. Dia menginstruksikan Dodi yang bisa bela diri membawa Sony dan seorang pasukan untuk menangkap anak kedua, Gandhi. Sementara Danu yang hanya bisa melawan 1 orang akan pergi bersama 4 pemanah dan 2 pasukan untuk menangkap Ganjar yang terluka. Terakhir, dirinya dan Wira akan membawa pemanah beserta 3 pasukan ke rumah kakak tertua, Gavin. Ketika mereka masuk ke desa, ada sekelompok warga desa yang langsung mengepung. Namun, ketika melihat bahwa orang yang datang adalah Jamadi, warga desa langsung ketakutan dan melarikan diri. Di pedesaan, hakim daerah lebih menakutkan dari kepala desa. Pada dasarnya, kemunculan mereka hanya untuk menangkap orang. Jadi, para warga ini memilih untuk menonton dari kejauhan. Bab 26. Setibanya di sebuah kediaman kecil berdinding batako, Jamadi pun mengeluarkan pisau lengkung yang tergantung di pinggangnya dan mengayunkannya. 2 pasukan yang membawa tongkat pun segera menendang pintu kayu yang bobrok itu. Kemudian, 3 pasukan berjaga di depan dan 2 pemanah yang sudah bersiap dengan busur menerobos masuk secara bersamaan. Di dalam sana, tampak seorang wanita kurus sedang berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya, "Tuan-tuan, ada masalah apa?" "Gavin, kamu sudah melakukan kejahatan. Cepat keluar." Jamadi yang mengabaikan pertanyaan wanita tua itu melambaikan pedang lengkungnya dan 5 orang segera menerobos masuk ke dalam rumah. Brak, 2 pintu kayu terbanting keluar dan langsung menjungkir balikkan mereka berlima. Setelah itu, tampak seorang pemuda bergegas keluar dengan pisau dan langsung menyerang Jamadi. Wira tercengang. Dia mendapati bahwa sorot mata pemuda ini sangat kuat dan wajahnya memancarkan aura membunuh. Tak terduga, Jamadi yang bahkan tidak mengangkat pisau lengkungnya malah tersenyum dingin dan berkata, "Gavin, membunuh pejabat sama dengan pemberontakan dan seluruh kerabatmu akan dibantai. Aku, Jamadi, enggak menyerangmu. Apa kamu berani membunuhku?" Gavin yang membawa pisau itu terkejut. Setelah itu, dia bergegas lari ke arah tembok halaman.
Dia hendak melompati tembok yang setinggi 2 meter itu dan melarikan diri. Reaksinya cepat sekali, bahkan lebih cepat dari beberapa pelari tercepat di dunia. Wira merasa bahwa Gavin telah melarikan diri. Namun, sebelum 5 pengikut Jamadi memanjat tembok, Jamadi kembali berbalik dengan perlahan dan berkata lagi, "Gavin, apa kamu benar-benar mau melarikan diri? Kamu boleh lari, tapi, bagaimana dengan istri, anak, dan ibumu? Apa kamu akan membiarkan mereka semua ditangkap dan dipenjara?" Pencurian di Nuala pada awalnya memang sangat serius. Jika satu orang terlibat dalam pencurian, seluruh keluarga dan kerabat akan terkena imbasnya. Hanya saja, ada terlalu banyak kasus pencurian selama masa perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Jadi, penanganannya sekarang agak ringan. Asalkan pelaku tertangkap, keluarga tidak akan terlibat. Namun, jika pelaku kabur, pihak keluarga yang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ucapan Jamadi, Gavin yang berada di atas tembok terpaku dan ekspresi di wajahnya tidak pasti. Pada akhirnya, dia melompat turun sambil membuang pisau di tangannya. Gavin segera berlutut di tanah sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuan, jangan tangkap keluargaku. Aku, Gavin, mengakui kesalahanku dan bersedia menerima hukuman." Jamadi pun menyimpan pisau lengkungnya dan berkata, "Kita adalah orang sebangsa. Asalkan kamu nggak mempersulit kami juga nggak akan mempersulit keluargamu. Pengawal, ikat dia." Kelima pemanah dan pasukannya pun bangkit, lalu membelenggu Gavin. Di sisi lain, Wira terkejut. Dia tidak menyangka hukum ternyata lebih berkuasa dari manusia. Selama 238 tahun kerajaan Nuala berdiri, hukum raja masih memiliki kekuatan untuk menangkap pencuri. Gavin menyerahkan diri demi ibu, istri, dan anak-anaknya. Dia bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Danu, Dodi, 5 pemanah, beserta pasukan lainnya membawa paksa Gandhi dan Ganjar. Ketiga bersaudara itu memiliki perawakan yang sama. Sama-sama berkulit hitam dan kurus. Satu-satunya yang membedakan adalah Ganjar yang pucat. Dia tampaknya menderita luka yang sangat serius. Melihat kejadian ini, sekelompok warga desa pun mengerumuni tempat itu. "Tuan, tolong lepaskan anakku. Dia mencuri demi membelikan obat untukku yang renta ini. Tangkap saja aku," pinta ibunya Gavin yang bungkuk, kurus, dan berambut putih itu sambil berlutut di depan Wira dan Jamadi. "Tuan Wira, tolong, maafkan keluarga kami. Mereka memang salah karena sudah mencuri, tapi mereka juga terpaksa. Ibu mertuaku sakit dan perlu minum obat. Tapi, penghasilan suamiku nggak banyak meski sudah banting tulang dari pagi hingga malam. Dia nggak mungkin mencuri kalau bukan karena keadaan. Tolong berbelas kasihlah dan lepaskan dia. Kami akan bersujud kepadamu," kata salah seorang dari ketiga menantu perempuan. Mereka bahkan mengajak anak-anak mereka untuk berlutut dan memohon belas kasih kepada Wira dan Jamadi. Wira tidak sanggup melihat pemandangan ini. Jadi, dia ingin segera pergi dari sini. Namun, Jamadi tampak acuh tak acuh. Gavin bersaudara adalah orang baik. Kalau 3 tahun yang lalu ayah mereka nggak meninggal, mereka nggak akan mencuri. Sekarang, ibu mereka sakit dan ladang sudah dijual, ketika petani bagi hasil dan nggak cukup makan pun, mereka nggak akan mencuri. Meskipun mereka menjadi mencuri, mereka nggak pernah mencuri makanan dari desa ini. "Tuan Jamadi, Tuan Wira, tolong lepaskan mereka. Mereka bertiga itu orang baik. Kalau kamu menangkap ketiganya, bagaimana keluarga mereka bisa hidup?" Satu demi satu penduduk desa mengutarakan pendapat mereka. "Tolong jaga ibu dan anak-anakku," kata salah satu dari 3 bersaudara itu sambil memandang istri masing-masing. Kemudian, ketiganya bersujud kepada ibu mereka 3 kali tanpa mengatakan apa-apa. Hati Wira perih melihat adegan ini. Sudah bekerja keras, tetapi masih tidak bisa mencukupi kebutuhan ibu, istri, dan anak-anak. Orang baik benar-benar terpaksa menjadi pencuri. Dunia macam apa ini? Bab 27. "Diam, siapa yang berani berkata lagi akan dijebloskan ke penjara juga," seru Jamadi dengan nada dingin dan ekspresinya juga tampak tegas. Dia sering melihat hal seperti itu. Meskipun terlihat menyedihkan, tetap saja ada beberapa pencuri yang terlahir sebagai orang jahat. Jadi, dia tidak tersentuh sedikit pun. Jika ingin bertahan di dunia yang kacau ini, hati pun harus teguh. Penduduk desa yang mendengar ini tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, ibunya Gavin beserta ketiga menantunya hanya bisa menyeka air mata dan terisak. "Gavin, Gandhi, Ganjar, kemarin malam, kalian pergi ke kediaman Wira untuk merampok. Ganjar, Dodi memukulmu dari belakang. Gandhi, kamu dicakar di bagian bahu. Sekarang, bukti ada di depan mata. Kalian mau mengaku atau enggak?" Wira pun membuka pakaian mereka berdua, lalu mendapati bekas tinju di punggung Ganjar dan luka gores di bahu Gandhi. Selain itu, Wira juga mengeluarkan sobekan pakaian yang ternoda darah. Ketiga bersaudara itu saling memandang, lalu mengangguk dan berkata, "Mengaku." Bukti kuat ada di depan mata. Ketiga bersaudara itu tentu tidak bisa menyangkalnya. Jamadi mengangguk puas, lalu berkata, "Baguslah kalau kalian mau mengaku. Bagaimana dengan uang yang kalian curi dari Sony?" "Uang?" tanya ketiga bersaudara itu bingung. Mereka hanya pergi ke rumah Wira untuk mencuri.
Namun, ketiganya malah dipukuli oleh Dodi sebelum sempat mendapatkan apapun. Ibunya Gavin dan ketiga menantunya menyeka air mata, lalu berkata, mereka sama sekali nggak dapat apa-apa. Ganjar bahkan pulang dalam keadaan terluka. Sepertinya bukan mereka pelakunya. Orang yang mencuri uang Sony adalah orang lain. Jamadi memandang Wira, lalu berujar, Tuan Wira, apa yang kamu pikirkan? Wira mengangguk dan berkata, Gavin, siapa yang memberitahumu kalau keluargaku punya uang? Semua penjahat pasti punya informan. Sebelum mencuri, informan akan terlebih dahulu mengawasi. Jika mereka main asal curi, pasti akan gagal. Setiap geng punya peraturan masing-masing. Kami nggak mungkin mengkhianati informan kami, ucap salah satu ketiga bersaudara itu. Setelah memandang ibu, istri, dan anak-anak mereka, mereka pun diam seribu bahasa. Melihat ini, Jamadi memberi isyarat mata ke pengikutnya. Buk, buk, buk. Tanpa memedulikan warga di sekitar, para pemanah dan anggota wajib militer langsung mengepung dan memukul ketiga bersaudara itu seraya berkata, katakan. Detik berikutnya, ketiga bersaudara itu sudah bersimbah darah. Namun, tidak ada seorang pun yang buka mulut. Banyak warga yang memelototkan mata mereka karena marah, tetapi tidak ada yang berani mengadang. Wira mengerutkan alisnya, lalu berujar, cukup. Pemanah dan pasukan pun berhenti. Jamadi mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Wira, mereka bersikeras. Kita nggak akan bisa mendapatkan jawabannya. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke pengadilan daerah, biarkan mereka yang mengurusnya. Nggak usah. Wira menggeleng dan berkata, aku saja yang tanya. Kamu, tanya Jamadi sambil memandang Wira dengan tatapan menghina. Dia saja tidak bisa mendapatkan jawaban meski sudah menyuruh pengikutnya memukul dan menendang, bagaimana mungkin seorang Wira bisa mendapatkan jawabannya. Gavin menggertakkan giginya dan berkata, kami nggak akan mengkhianati informan kami. Nggak usah buang energimu. Wira mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu berkata, Tuan Jamadi, tolong suruh semua warga desa pergi dan jangan menonton di sini. Jamadi melihat ke sekeliling dengan galak, begitu juga para pemanah dan anggota wajib militer yang dibawanya kemudian, dia berteriak, persetan. Cepat bubar dan kerjakan urusan kalian masing-masing. Jangan berkumpul di sini. Warga desa pun terpaksa bubar. Setelah itu, Wira memandang ke arah tiga bersaudara itu seraya berkata, kalian gak berani mengungkapkan identitas informan itu karena kalian takut waktu kalian di penjara, informan itu akan menyusahkan keluarga kalian, kan? Gavin, Gandhi, dan Ganjar langsung terdiam. Ternyata itu adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Wira yang melihat ekspresi mereka memicingkan mata dan berkata, kalau begitu, apa kalian pernah memikirkan bagaimana nasib ibu, istri, dan anak-anak kalian ketika kalian masuk penjara? Kalau kalian kekeh seperti ini, apa mereka akan memberi keluarga kalian uang selama kalian di penjara? Ketiga bersaudara itu terperanjat. Air mata mereka sontak mengalir dan raut wajah ketiganya tampak putus asa. Tanah keluarga telah dijual, ibu mereka pun sakit-sakitan. Jika hanya mengandalkan istri yang menanam sayuran, jangankan membawa ibunya berobat, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Mungkin, tidak sampai 1 bulan setelah mereka di penjara, keluarga ketiganya tidak akan bisa bertahan hidup dan terpaksa menjual anak-anak mereka. Mengenai informan, mereka juga tidak tahu mendetail. Jika informan itu ada uang pun, informan itu tidak akan memberi keluarga mereka uang. Sementara orang di balik informan itu, tidak meminta tips saja sudah membuat mereka bersyukur. Ketiga bersaudara pun bersujud lagi dan lagi. Salah satu dari antara mereka berkata, Tuan Wira, tolonglah. Kami nggak mencuri apapun. Tolong, ampuni nyawa kami. Kami bersujud padamu. Tolong, berbelas kasihlah dan selamatkan kami. Kalau enggak, keluarga kami akan tercerai-berai. Jamadi memandang Wira sembari berpikir bahwa bocah ini ternyata hebat juga. Tiga pencuri ini menolak patuh meski sudah dipukuli, tetapi Wira yang hanya berucap beberapa kata justru bisa membuat mereka menjadi seperti ini. Wira pun mendongak seraya berkata, Tuan Jamadi, aku sepertinya salah ingat. Kemarin malam, bukan 3 orang yang merampok rumahku, tapi 1 orang. Jamadi yang mendengar ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang sikap tegas. Dia berkata, Tuan Wira, jelas-jelas mereka bertiga pelakunya, kenapa sekarang malah bilang pencurinya 1 orang? Menangani kasus itu nggak seperti permainan, aku ini nggak akan memihak. Namun, Wira malah menyodorkan 2000 gabak dan berkata dengan serius, benar-benar hanya 1 orang. Kalau nggak percaya, coba tanya ke Dodi yang mengusir pencuri itu. Jelas-jelas, ucap Jamadi kebingungan.